Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang sistem gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini nanti akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak hewan di darat. Yang kedua, gerak hewan di air. Dan gerak hewan di udara. Langsung saja kita bahas tentang yang pertama, gerak hewan di darat. Nah, kita sering menjumpai hewan-hewan di darat seperti ini ya. Ada gajah, kecepatan geraknya 25 km per jam. Kemudian ada jerapah, kecepatan geraknya 60 km per jam. Ada kerbau, kemudian kijang, kemudian kuda, geraknya 76 km per jam. Dan ada harimau, yang geraknya memiliki kecepatan 112 km per jam. Nah, dari gambar-gambar hewan ini ternyata hewan-hewan ini memiliki kecepatan gerak yang berbeda. Mengapa hewan-hewan tersebut bisa memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Kenapa ya kira-kira? Mari kita bahas dalam materi gerak hewan di darat. Hewan dapat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Nah, umumnya hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia. Inersia itu kecenderungan untuk dia tetap diam. Dan memiliki energi pegas untuk melakukan aktivitasnya. Nah, perbedaan struktur tulang dan otot masing-masing hewan tersebut yang menyebabkan hewan-hewan itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Jadi tadi ada gajah, ada harimau, ada kerbau, memiliki kecepatan gerak yang berbeda karena struktur tulang dan ototnya juga berbeda. Oke, selanjutnya gerak hewan di air. Gerak hewan di air nanti kita akan membahas tentang ikan dan ini ya, ada ikan, contohnya ikan arwarna. Nah, hewan yang hidup di air ini memiliki bentuk tubuh yang torpedo atau streamline, tipis seperti ini ya. Bentuk streamline ini memudahkan tubuh ikan untuk meliuk di dalam air dan mengurangi hambatan ketika bergerak di air. Jadi tubuhnya yang streamline atau torpedo ini memudahkan ikan bisa bergerak di air. Ekor dan sirip ikan, ini ekor dan sirip ikan, berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Jadi saat bergerak dia menggunakan sirip, karena sirip dan ekor ini bisa menghasilkan gaya dorong ke depan. Selanjutnya gerak hewan di udara. Burung terbang menggunakan sayapnya. Untuk bisa terbang di udara, tubuh burung harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu cara memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, ini gambarannya. Jadi burung bisa terbang di udara karena dia memiliki gaya angkat yang besar. Gaya angkat yang besar ini diperoleh dengan cara menggunakan sayapnya. Bagaimana caranya? Sayap burung ini berbentuk melengkung atau airfoil. Sayap ini membuat udara yang mengalir di atas sayap lebih cepat daripada udara yang mengalir di bawah sayap. Nah, ini ya, bentuknya melengkung atau airfoil. Jadi, yang aliran udara di atas sayap ini lebih cepat daripada yang di bawah sayap. Ketika sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Nah, ketika sayapnya ini dikepakkan, udaranya akan mengalir di bawah sayap, sehingga menimbulkan gaya angkat. Nah, gaya angkat yang besar ini membuat burung bisa terbang di udara. Nih ya, gaya dorong sayapnya ke bawah nanti akan muncul gaya angkat yang ke atas, sehingga burung bisa terbang di udara. Oke, itu pembahasan tentang gerak pada hewan. Sekarang kita bahas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom.
Gerak esionom sendiri dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak nasti nanti dibedakan menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu. Contohnya, gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Nah ini ya, ini geraknya tidak dipengaruhi dari luar, tapi geraknya ada di dalam tubuh itu sendiri. Ini namanya gerak endonom. Selanjutnya ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya kulit kacang kedelai yang sudah tua. Tadinya ini kan kulitnya masih hijau semua, karena kulitnya ini kering, lama-lama kadar airnya habis, sehingga ada perbedaan kadar air di setiap sisinya, sehingga membuat kulit kacang kedelai ini membuka. Contoh yang lain adalah membukanya kulit kapuk yang sudah tua. Jadi yang sudah tua nanti akan kehilangan kadar air, sehingga kulitnya akan pecah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gerak esionom. Gerak esionom disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh atau dari lingkungan sekitar. Gerak esionom ini dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme nanti dibedakan menjadi 5, dan gerak nasti dibedakan menjadi 4. Kita bahas satu persatu mulai dari gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama fototropisme, kemudian geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme. Fototropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Contohnya, tumbuhan akan membelok ke arah datangnya cahaya. Misalnya ini ya, ada tanaman ditanam di dekat jendela. Otomatis tanaman itu akan melengkung membelok ke arah datangnya cahaya. Ini disebut gerak fototropisme. Kemudian gerak geotropisme. Geotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya, pertumbuhan akar tanaman menuju pusat bumi. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika kita menanam tanaman di dalam pot, kemudian potnya ini jatuh, gini ya, akar tidak akan lurus ke samping sini, tetapi akar akan jatuh ke arah pusat bumi. Nah, ini yang dinamakan dengan geotropisme. Karena ini mengarah ke pusat bumi, ini disebut geotropisme positif. Selanjutnya, gerak hidrotropisme. Hidrotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh air. Contohnya, pertumbuhan akar tanaman yang selalu menuju sumber air. Ini ya. Ketika kita menanam tanaman, terus di sekitar itu ada sumber air, otomatis akarnya ini akan menuju sumber air tersebut. Nah, gerak yang dipengaruhi oleh sumber air ini disebut dengan hidrotropisme. Selanjutnya adalah tikmotropisme. Tikmotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya, melilitnya sulur tanaman sirih, kemudian melilitnya batang tanaman kacang panjang. Nah, ini ya. Ketika kita punya tanaman sirih, sirihnya ini biasanya melilit di batang atau di tiang yang ada di sekitarnya. Ini namanya gerak tikmotropisme. Ini juga terjadi pada tanaman kacang panjang.
dan tanaman yang merambat lainnya. Ada tanaman mentimun, ada tanaman labu, cipang, dan lain-lain. Dan gerak yang kelima adalah gerak kemotropisme. Kemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini gambarannya. Nanti serbuk sari ini akan jatuh ke kepala putik, nanti akan menuju ke sel telur yang ada pada bakal buah ini. Ini gerak yang disebut dengan kemotropisme. Nah, setelah membahas gerak tropisme, kita akan membahas gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindahnya seluruh tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, bergeraknya Euglena viridis ketika terkena cahaya. Nah, ini gambarannya. Ini adalah tanaman Euglena viridis. Nah, ini gambaran bergeraknya tanaman itu. Ini ya. Ini tanaman Euglena viridis. Dia akan bergerak seluruhnya. Karena bergerak seluruhnya, berpindah tempat semuanya ini disebut dengan gerak taksis. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Gerak yang pertama, gerak seismonasti. Seismonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Ini ya gambarannya ya. Ketika daun putri malu ini tidak disentuh, dia masih tetap mekar. Tapi ketika dia diberi sentuhan, dia akan menutup. Nah, gerak menutupnya daun putri malu ini disebut dengan gerak seismonasti. Selanjutnya adalah gerak niktinasti. Niktinasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Contohnya adalah menutupnya daun bunga merak ketika malam hari. Nah ini ya, ketika dia siang hari masih mekar, tapi kalau malam hari dia akan menutup. Contoh lain, menutupnya daun lamtoro ketika malam hari. Sama, saat dia siang hari akan mekar, ketika malam hari akan menutup. Nah, gerak yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam disebut gerak niktinasti. Selanjutnya adalah gerak fotonasti. Fotonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari, kemudian mekarnya bunga sepatu di siang hari. Nah, ini gambarannya. Bunga pukul 4 akan mekar di sore hari, bunga sepatu akan mekar di siang hari karena ada rangsangan berupa cahaya, yaitu cahaya matahari. Yang keempat, gerak termonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi. Nah, ketika musim semi tiba, daerah bumi itu akan lebih panas karena berpindah dari musim dingin ke musim semi. Nah, ketika ada perpindahan suhu menjadi panas, bunga tulip ini akan mekar. Karena rangsangan suhu panas itu, maka gerak ini disebut dengan gerak termonasti. Nah, perbedaan gerak tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme, taksis, dan nasti memiliki ciri khas. Gerak tropisme itu bergerak sebagian tubuh. Kalau gerak taksis bergerak seluruh tubuh. Sedangkan nasti bergerak sebagian tubuh. Gerak tropisme, arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsang. Kalau yang taksis, arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsang. Tapi yang nasti, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Nah, ini perbedaan antara gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Dan kerjakan tugas
uji coba 3. Ini dikerjakan di kertas folio. Soal yang pertama, bagaimanakah prinsip gerak burung ketika terbang? Soal yang kedua, apakah keuntungan bagi ikan memiliki bentuk tubuh streamline? Kemudian yang ketiga, sebutkan jenis gerak tumbuhan berikut. Ini ya contohnya ya. Silakan dikerjakan di kertas folio. Jangan lupa diberi nama, soalnya ditulis. Oke,